down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fikrul Hazana Balong, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi konsep-konsep sosial yang ada pada film My Annoying Brother. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu mencari tahu apa sinopsis dari film My Annoying Brother. Nah, sinopsis dari film My Annoying Brother ini, film ini merupakan film produksi dari Korea Selatan pada tahun 2016 yang dibintangi oleh aktor Do Kyung Soo, Jo Jung Suk, dan juga aktris Park Shin Hye. Nah, film My Annoying Brother ini berkisah tentang Do Young, seorang atlet judo nasional yang kehilangan penglihatannya atau buta permanen akibat cedera saat melakukan kompetisi. Nah, kondisi Do Young yang malang dan juga seorang yatim piatu ini dimanfaatkan oleh kakaknya Do Sik. Nah, Do Sik merupakan seorang narapidana. Ia meminta pembebasan bersyarat untuk bisa merawat adiknya yang cacat tersebut. Nah, kemudian permintaan Do Sik ini dikabulkan oleh pihak berwajib. Nah, tapi dia malah berperilaku yang berbeda. Bukannya merawat atau memperlakukan adiknya dengan baik, Do Sik justru sering mengabaikannya. Beruntungnya ada So Hyun, pelatih judo, yang tetap memberikan semangat kepada Do Young. Nah, meskipun Do Young dan Do Sik ini sering bertengkar, mereka sebetulnya saling menyayangi, dan Do Young juga Do Sik ini sebenarnya bukan saudara kandung. Nah, Do Young perlahan mulai mendekati kakaknya, dan Do Sik pun mulai memperlihatkan perhatian kepada Do Young. Do Sik juga mulai membantu Do Young beradaptasi dengan kondisi fisiknya yang mengalami keterbatasan itu. Nah, seiring hubungan Do Young dan Do Sik yang mulai harmonis, kabar buruk justru menimpa sang kakak. Do Sik didiagnosis mengidap kanker stadium akhir dan tidak memiliki sisa hidup yang lama lagi. Ia kemudian bertekad untuk menggunakan sisa waktu hidupnya untuk mendukung sang adik menjadi juara dalam Paralimpiade. Nah, Paralimpiade ini merupakan pertandingan olimpiade untuk atlet yang memiliki keterbatasan fisik. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi dan analisis konsep-konsep sosial yang ada pada film My Annoying Brother ini. Yang pertama yaitu persepsi diri. Nah, persepsi diri ini terjadi pada menit ke-25 lewat 21 detik sampai pada menit ke-26 lewat 8 detik. Dalam scan ini, pelatih judo Do Young mencoba membujuk Do Young untuk berlatih lagi dan ikut Paralimpiade, tapi Do Young malah tersinggung dan mengatakan bahwa matanya saja tidak bisa melihat, lantas bagaimana ia akan bermain judo. Tapi di sini pelatihnya mencoba untuk membujuk, dan Do Young memilih untuk beranjak dari tempatnya menuju ke kamar. Namun saat mendekati pintu, dia malah tersandung, lantas mengatakan, aku sudah 20 tahun tinggal di rumah ini, tapi untuk mencari kamarku saja aku tidak bisa. Mana mungkin aku berlatih judo. Di sini Do Young melakukan persepsi diri dengan berpikir bahwa dia itu cacat, tidak bisa melihat, sudah buta. Nah, mana mungkin dia bisa bermain judo kembali. Dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di sini Do Young melakukan persepsi dirinya. Konsep selanjutnya yaitu ada hubungan interpersonal, persepsi sosial, dan juga sikap sosial. Ketiga konsep ini terjadi pada menit ke-45 lewat 31 detik sampai menit ke-48 lewat 35 detik. Pada scan ini terjadi tiga konsep sosial. Yang pertama yaitu hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal yang terjadi dilakukan oleh 4 orang yang ada dalam scan ini, yaitu ada Do Young, kakaknya, dan pelatih judo, serta ada teman dari kakak Do Young ini. Nah,
hubungan interpersonal yang terjadi di mana saat mereka sedang makan, mereka berbincang-bincang, bergurau, dan pada saat itu tercipta kehangatan berempat. Hal inilah yang menjadi alasan adanya hubungan interpersonal yang dibangun oleh 4 orang tersebut. Kemudian untuk persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini diberikan oleh pelatih judo Doyoung yang pada scan tersebut mengatakan bahwa syukurlah hubungan kakak, dalam artian ini Hyung dari Doyoung ini, Doshik, sudah ada kemajuan. Doyoung adalah bintang yang belum sempat bersinar tapi sudah jatuh. Dia pasti sangat kesakitan. Dan di sini persepsi sosial terjadi diberikan oleh pelatih judo tersebut kepada Doyoung yang mengatakan bahwa Doyoung merupakan bintang yang belum sempat bersinar tapi sudah jatuh. Nah, untuk sikap sosial ini dilakukan oleh kakak Doyoung dan juga pelatih Doyoung ini, seperti yang tergambar pada scan, di mana di awal itu mereka kakak dari Doyoung ini mengajaknya untuk makan bersama, dan juga pelatih itu menyarankan untuk minum bersama. Dalam artian ini minum seperti minum minuman alkohol di budaya Korea seperti itu. Kemudian sang kakak ini keluar untuk membeli bahan makanan yang akan mereka makan. Nah, kemudian mereka mulai makan. Dan saat itu pelatih Doyoung ini membungkuskan daging yang terbungkus daun selada untuk diberikan kepada Doyoung karena Doyoung yang tidak bisa melihat. Nah, selanjutnya mereka juga bersenda gurau bersama-sama. Nah, semua tujuannya untuk membuat Doyoung menjadi senang dan tertawa, sehingga senyum yang dia punya bisa muncul kembali. Nah, sikap sosial di sini muncul karena perilaku dari kakak Doyoung dan juga pelatih serta teman dari kakaknya ini yang punya tujuan untuk membahagiakan dan mengembalikan senyum dari Doyoung. Nah, untuk konsep yang terakhir yaitu atribusi sosial. Atribusi sosial ini terjadi pada menit ke-35 lewat 29 detik sampai menit ke-37 lewat 17 detik. Pada scan ini Doyoung dan kakaknya berbincang-bincang pada sebuah semacam sauna, tempat orang mandi setelahnya di Korea seperti itu. Nah, mereka berbincang-bincang di situ sampai pada akhirnya Doyoung ini menanyakan kepada kakaknya apa alasannya untuk melarikan diri dari rumah. Di scan ini kakaknya enggan untuk menjawab pertanyaan dari Doyoung dan ingin mengalihkan pembicaraan, tetapi Doyoung yang terus-menerus menanyakan dan mencari tahu alasan kakaknya melarikan diri dari rumah. Nah, akhirnya kakaknya menjawab pertanyaan bahwa dia melarikan diri karena banyaknya pikiran tentang mendiang ibunya dan juga ibu dari Doyoung itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa Doyoung dan Doshik ini merupakan dua bersaudara yang bukan bersaudara kandung. Atribusi sosial di sini terjadi saat Doyoung mencari tahu penyebab mengapa kakaknya ini melarikan diri dari rumah, dan setelah mengetahui sebabnya tersebut Doyoung bisa tahu apa alasan kakaknya melarikan diri dari rumah. Mungkin itu konsep sosial, identifikasi dan analisis konsep sosial terhadap film My Annoying Brother. Mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.